Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran disertai dengan tajwid. Dalam hal ini kita fokus ke pembahasan tentang nun wiqayah, yang nama lainnya itu ada nun shaghir, ada nun wasol dan nun iwad. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibni Maryam wa atainahul injil. Kalau kita berhenti di sini di lam alif ini, karena lam alif itu adalah tanda waqaf yang harus terus, maka ketika kita berhenti di sini karena tidak kuat nafas, kita hendaknya mengulangi lagi dari kalimat sebelumnya. Kita pilih yang ada wawunya. Ini bagus untuk memulai atau ibtidak bacaan. Dari wa atainahu. Kita pertama kali di sini ada tasydid mim. Tasydid mim itu disebut dengan gunnah. Gunnah itu adalah berdengung. Kita tahan ketika membaca nun yang bertasydid. Karena dia bertasydid maka disebut gunnah musyaddadah. Summa qaffayna ala asarihim. Ala asarihim ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Terpisah antara dua kata, ala dan asarihim. Apabila kita temukan seperti ini, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Dinamakan jaiz karena dia itu boleh. Boleh dibaca 1, 2 atau 3 alif. Kemudian di sini kita menemukan mim mati bertemu dengan ba yang kita sebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu didengungkan dan dia itu disamarkan. Maksudnya disamarkan yaitu ketika kita membaca mim itu kita bersiap membaca ba. Itu artinya ikhfa. Asarihim, ini kita panjangkan karena dia itu berdengung juga. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibni Maryam. Kalau kita berhenti di Maryam ini sebelum waw ini juga bagus, kita ulangi dari wa qaffayna. Wa qaffayna bi'isa ibni Maryam wa atainahul injil. Kalau kita berhenti di sini panjangkan ini jimnya ini karena dia itu adalah mad arid li sukun. Kemudian kita ulangi dari waw karena dia itu tanda lam alif. La waqfa fihi, tidak ada waqaf di sini. Wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan waw. Disebut idgham bi gunnah karena dia itu idgham artinya masuk, kemudian bi gunnah dengan dengung. Jadi di sini kita masukkan tanwin tersebut ke waw sehingga kita dengungkan, dipanjangkan. Ra'fatan wa rahmah. Nah, ayat selanjutnya inilah yang kita bahas tentang nun wiqayah. Nun wiqayah itu kita temukan
di ayat ini. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Di sini kita temukan ada nun yang kecil ya. Nun yang kecil di sini adalah sebagai tanda bacaan. Dia itu bukan huruf, akan tetapi dia itu tanda baca. Kita awali dari nun wikoyah ya. Wikoyah itu artinya perlindungan. Dia ini fungsinya adalah melindungi. Melindungi tanwin dan hamzah wasol supaya tetap terbaca. Karena awalnya ini adalah warohbaniyatan, tan ya, ada fathaten di sini. Apabila ada fathaten bertemu dengan hamzah wasol, yang kita sebut ini adalah hamzah wasol. Dimana kalau dia wasol, kalau kita teruskan dari sini, maka hamzahnya ini tidak terbaca. Oleh karena itu, cara menyambung ayat ini, karena dia ini tanwin asalnya ya, kalau ini sudah dirubah. Apabila kita menemukan misalnya di Quran Madinah di itu ada tanwin, kemudian di sini tidak ada tulisan nun kecil, itu cara membacanya itu memakai nun kecil ini. Ini disebut nun wikoya. Artinya untuk melindungi dua huruf yang bertemu. Nah, disebut juga nun wasol. Karena apa? Karena nun ini digunakan kalau kita wasol dari awal kalimat sebelumnya. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan harokat nun yang kecil ini pasti dia itu kasroh ya, karena dikasrohkan. Itu sebagai pengganti tanwin. Disebut juga nun sogir. Nun sogir artinya nun yang kecil, karena penulisannya itu kecil ya. Dan dia itu bukan termasuk huruf, tapi dia itu cara baca. Disebut juga ya nun wikoyah, kemudian nun wasol, nun sogir kecil. Disebut juga nun iwad. Iwad artinya ganti. Maksudnya adalah tanwin ini sudah diganti menjadi nun yang kecil. Nun ini sebagai pengganti tanwin. Suaranya itu sama. Suara nun atau n, warohbaniyatan. Dengan nun ini timbul karena suara tanwin. Maka kita sebut dia itu mad iwad. Iwad artinya ganti. Disebut juga ada istilah lagi yaitu nun tanwin. Nun tanwin ini karena dia itu memang posisinya sebelumnya itu adalah tanwin. Jadi dia itu adalah suara tanwin yang dirupakan menjadi nun yang kecil. Jadi nun kecil ini berlaku meskipun tidak ada tulisannya kalau ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu terdapat di beberapa kalimat atau kata ya, ada di isim, ada di fi'il dan lain sebagainya. Itu ditandai kalau Quran Madinah ditandai di tulisan alifnya itu di atasnya ada tulisan shot kecil, itu disebut hamzah wasol ya, hamzah wasol. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha. Illa btigho ayatnya dalam mat wajib muttasil. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Kita berhenti di sini karena dia itu waqaf, jim atau jaiz. Boleh berhenti, boleh terus. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ
Minhum ada nun mati bertemu dengan ha, kita sebut dengan izhar. Mim mati bertemu dengan hamzah, ini adalah izhar syafawi. Ajrahum ada jim yang ada di tengah-tengah kata, itu kita sebut dengan qalqalah sugra. Wa katsirum minhum fasiqun. Wa katsirum ini adalah tanwin bertemu dengan mim yang kita sebut dengan idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk bi gunnah dengan dengung. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw, yang kita singkat dengan yanmu. Wa katsirum minhum fasiqun. Nah, ini kita panjangkan karena disebut dengan mad arid lisukun. Arid artinya menghadapi, lisukun huruf yang disukun. Fasiqun. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita dengan pembahasan khusus tentang nun wikoyah, disebut juga nun sogir, disebut juga nun wasol, atau istilah lain nun iwad, dan istilah lain lagi adalah nun tanwin. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.